Yayasan Pendidikan Widya Kerti secara resmi telah melantik pengurus anyar masa bakti 2022 hingga 2027. Kegiatan itu berlangsung di Aula Taman Asoka Unhi Denpasar pada Senin 21 November 2022. Pengurus baru tersebut dilantik langsung oleh Ketua Pembina Yayasan, yaitu Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Ini merupakan badan hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Rektor Unhi, yaitu Prof. Dr. Dr. Imade Damriasa MS, bersama sejumlah pejabat di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Pelantikan tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah yang dilakukan oleh para pengurus baru dan disaksikan oleh Jero Mangku. Melalui pidatonya, Wisnu Bawatenaya yang juga Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat menegaskan agar pengurus baru dapat bertugas dengan baik. Dia menyebut penguatan sumber daya manusia melalui universitas menjadi hal yang harus diutamakan. Di samping juga melakukan kolaborasi antara yayasan dan Rektorat Unhi Denpasar. Dia berharap pengurus yang baru dapat menjaga soliditas antara yayasan dan juga rektorat. Universitas Hindu Indonesia kita betul-betul semakin maju ke depan. Maka tadi yang sampaikan di sini jadi dapurnya. Kalau bahasa yang daya tempurnya di sini dikuatkan. Jadi sumber daya manusianya yang kita ingin kembangkan. Maka yang sering selalu menyampaikan dengan bahasa sederhana agar yang pertama sadar betul jadi umat manusia, di mana kemanusiaan, hak asasi manusianya, hak untuk dia belajar untuk ke depan lebih baik itu sebetulnya. Kemudian dia sadar jadi umat Hindu ya, dengan Pancasradanya, sehingga kajian-kajian secara ilmiah akademis di universitas ini juga akan banyak kajian-kajian yang bermanfaat untuk pengembangan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sementara itu, Rektor Unhi Denpasar Profesor Damriasa mengatakan hal yang penting dalam pelantikan ini adalah semakin meningkatnya sinergi dan kolaborasi antara yayasan dan Unhi Denpasar. Jadi sebagai Yayasan Pendidikan Widya Kerti ini adalah sebagai badan penyelenggara dari Universitas Hindu Indonesia, dan tentu kebijakan utama yang menjadi acuan kami bekerja di perguruan tinggi adalah statuta yang telah disusun oleh badan penyelenggara, dan tentu dengan berbagai tantangan perguruan tinggi ke depan, yang pertama adalah globalisasi, kemudian transformasi digital yang tadi disampaikan juga, bonus demografi, ini yang menjadi fokus utama yang kita kembangkan di Universitas Hindu Indonesia. Jadi dengan era digital saat ini, transformasi digital itu wajib kita laksanakan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Menurutnya, transformasi digital dan juga bonus demografi akan menjadi fokus utama dalam pengembangan pendidikan di Unhi Denpasar. Sementara Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerti masa bakti 2022 hingga 2027, Idewo Ketut Budiana mengatakan, untuk mencapai visi dan misi Unhi Denpasar, yayasan akan menyusun kebijakan yang tidak keluar dari ADART. Program selanjutnya kita juga akan menyusun beberapa peraturan-peraturan yang akan dipergunakan payung hukum oleh Bapak Rektor ya, di dalam meningkatkan pendidikan SDM di Unhi, mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks. Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman itu. Kemudian kita juga akan tetap mempertahankan program yang sudah baik. Kemudian kita akan membuat program-program baru, seperti misalnya nanti akan ada perubahan-perubahan di beberapa prodi yang akan kita rubah. Bahkan, program ke depan, yayasan juga akan menyusun beberapa aturan-aturan yang akan digunakan sebagai payung hukum oleh Unhi Denpasar dalam meningkatkan pendidikan SDM Unhi Denpasar.
Buniana mengatakan perkembangan zaman yang semakin kompleks sehingga membuat Unhi Denpasar bersama yayasan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut. Dari Denpasar, tim kreatif Bali Konten melaporkan.